Right, okay guys, kita tengok pula seterusnya macam mana kita nak describe the operation of a voltaic cell. Okay, ataupun secara umumnya, how a voltaic cell works. Okay, so here saya menggunakan satu contoh. Okay, satu contoh Daniell cell. Okay, apa itu Daniell cell? Okay, Daniell nama orang lah. Jadi macam ni, Daniell cell ni guys, dia spesifik tau Daniell cell ni. Dia mesti menggunakan larutan zinc sulfate, okay, dan juga copper sulfate. Okay, di mana dalam kes ini anode adalah zinc, okay, dan cathode adalah copper. Dan macam biasalah. Okay, kita akan sambungkan dengan wire. These two electrodes are connected by a wire dan disambungkan pada voltmeter. Jangan lupa voltmeter. Dan apa lagi guys? Missing dalam diagram ni. Kena ada salt bridge. Okay. Kalau tidak nanti lita tak lengkap kan? Ataupun nanti dia tak boleh nak maintain electrical neutrality. Okay guys, so inilah Daniell cell. Daniell cell ni dia mesti kita menggunakan zinc and copper. Sebab tu dia ada nama yang spesifik untuk dia. Okay, dan Daniell cell ni adalah satu contoh galvanic cell lah. Galvanic cell dia lebih umum. Tapi kalau Daniell cell, so this is Daniell cell guys. Okay, jadi sekarang kita tengok zinc akan jadi anode, okay, copper akan jadi cathode. Okay, saya tahu mungkin ada yang masih tertanya-tanya, sir, kenapa zinc tu anode? Kenapa copper cathode? So why not zinc jadi cathode, copper jadi anode? Okay guys, itu sebenarnya ada cara untuk kita nak tentukan siapa jadi anode, siapa jadi cathode. Apa itu dalam the next part. Macam mana kita nak tentukan siapakah jadi anode, siapa jadi cathode. Okay, right. So dalam kes ni, guys tengok dulu. Kita gunakan apa yang diberi dulu. Okay, so here dalam kes Daniell cell, so zinc adalah anode, copper adalah cathode. Okay, dan zinc is immersed ataupun zinc ini is dipped into a zinc sulfate solution dan copper kita celupkan di dalam copper sulfate solution. Okay guys, jadi inilah dia punya diagram dia. The diagram of a Daniell cell. Okay, sekarang soalan tanya yang pertama, give the observations of both electrodes. Apa jadi dekat zinc electrode, apa jadi dekat copper electrode. Okay, sekarang kita tahu dekat anode akan berlaku oxidation, pengoksidaan. So, apa berlaku dekat zinc? So zinc kan, so zinc akan oxidize jadi zinc 2+. Dan dia akan singkirkan berapa? 2 mol elektron. Jadi maksudnya elektrod zinc ni daripada solid zinc dia akan tukar jadi zinc 2+ ion. So meaning that what will happen to this zinc electrode? Makin lama dia akan corrode. Atau tak corrode, dia akan kurang dia punya mass dia. Dia punya GC dia makin lama makin kurang. Ataupun dia makin lama dia akan makin kurus lah. Dia akan makin kurus. Makin slim. Sebab apa? Sebab zinc electrode tadi dah ditukarkan kepada zinc ion di mana dia akan masuk ke dalam solution sebagai zinc ion. Kita akan dapati lama kelamaan kita punya electrode zinc ni, dia punya mass dia makin susut guys. Makin kurang. Sebab dia berlaku corrosion. Dia akan corrode lah, dia akan terhakis. Okay, on the other hand, kan, copper. Apa jadi dekat copper? Okay, sekarang kita tahu kan, so bila zinc oxidize jadi zinc 2+, nampak tak dia buat apa guys? Dia akan singkirkan 2 mol elektron. Dan these 2 mol elektron akan flow melalui mana? Dia akan flow melalui this wire. Kan, dia akan mengalir melalui wire ni, dan dia akan melalui voltmeter, and then sambung lagi melalui wire dan dia akan mengalir melalui this cathode dan dia akan masuk dalam solution sebelah sini. Solution sebelah kanan ni guys, ataupun sebelah cathode compartment ini. So bila this electron masuk dalam this electrolyte, apa berlaku? Dalam this electrolyte ada apa? Ada copper 2 ion. So copper 2 ion ini akan terima 2 mol elektron. Nampak tak guys? So bila dia terima 2 mol elektron, so this copper 2 akan tukar jadi solid copper. Kan, solid copper. Dan mana akan pergi solid copper ni? So this solid copper akan deposited dekat sini. Dia akan terenap. Ataupun dia akan
Dia akan terenap dekat this cathode. So apa kita akan dapati? So copper warna apa guys? Copper warna brown. Jadi kita akan dapati dekat solid copper ni, dekat electrode copper ni guys, akan ada brown solid deposited. Deposited means terenap. Dia akan terenap dekat copper electrode tadi. Jadi apa berlaku? Nampak tak beza dia? Jadi sekarang kita tahu dekat anode, dekat anode apa yang berlaku adalah zinc electrode akan dissolve atau zinc electrode tadi akan berlaku corrosion, tetapi dekat cathode a brown solid, a brown solid of copper lah sebenarnya, is deposited on the copper electrode, dan guys dalam masa yang sama the blue color of copper sulfate solution akan faded. Kenapa faded? Sebab dia tahu sekarang ni kan copper sulfate larutan ni warna biru kan. Semua orang tahu kan warna copper sulfate. Dan apa yang menyebabkan warna biru tu? Warna biru itu berpunca daripada ion copper 2. Jadi sekarang ni bila ion copper 2 dah kurang, sebab tu warna biru copper 2 sulfate dah makin pudar. Ataupun kita dah faded. Makin pudar. Sebab copper 2 dah kurang. Jadi maksudnya daripada warna biru yang agak gelap, dia ke lama-lama dia akan jadi makin pudar. So apa? Sebab copper 2 dah makin berkurangan dalam this cathode compartment guys. Jadi itulah observation dia. Sekarang ni macam mana kita nak explain? Macam mana kita nak explain these two observations? Kita start dulu dengan dekat zinc. Sekarang kita tahu. Dekat zinc electrode, apa yang berlaku adalah zinc akan berlaku oxidation. Kan? So zinc akan oxidize jadi zinc 2+. Di mana dia akan singkirkan 2 mol elektron. So itu apa yang berlaku. Jadi that's why zinc electrode tadi ataupun solid zinc tadi, dia akan dissolve in the solution. Seolah-olah macam itulah. Seolah-olah macam dia larut dalam larutan zinc tadi. So this dissolve zinc tadi akan pergi mana? Dia akan masuk ke dalam solution sebagai zinc 2+ ion. And since zinc ini adalah anode kan? Zinc adalah anode, kita tahu apa berlaku dekat anode, berlaku oxidation tadi kan? So apa akan berlaku? Bila zinc jadi zinc 2+, dalam masa yang sama, dia akan transfer elektron pergi pada cathode. Guys so itu apa yang berlaku dekat zinc electrode. On the other hand, dekat copper pula, since copper adalah cathode kan? Sekarang kita tahu, elektron daripada zinc tadi akan move out, akan bergerak ataupun akan flow through the wire, dan dia akan melalui copper metal ataupun copper electrode ataupun cathode tadi, dan dia akan masuk ke dalam solution. Sebelum masuk ke dalam solution, what happen guys? What happen adalah copper 2 ions in the solution akan accept the electrons. Ataupun kita katakan copper 2 ion in the solution akan undergo apa? Reduction. Dia akan berlaku penurunan. Di mana copper 2+ akan reduce to solid copper, and this solid copper akan deposited dekat cathode. Dan dalam masa yang sama apa berlaku guys? Copper 2 ion dalam solution dah makin kurang. So that's why the blue color of copper 2 sulfate faded. So secara inilah kita rumuskan balik. Jadi apa berlaku dekat cathode? Dekat cathode berlaku reduction. So that's why dalam kes ini, since copper adalah cathode, sebab tu copper adalah positif guys. Sebab dia adalah cathode. So, ingat lagi anode dalam galvanic cell, anode is negative, cathode is positive. Guys, so inilah dia. Basically, what happened ataupun apa berlaku dalam sesuatu galvanic cell. Apa berlaku dekat anode, apa berlaku dekat cathode. Right. Ini tak ada apalah, ni sebenarnya benda yang sama macam kita bincangkan tadi. Since electrical neutrality, cuma tadi kita menggunakan contoh umum kan, kita menggunakan M dengan N. Kali ini kita lebih spesifik. Sekarang kita tahu macam ni guys. Saya ulang balik sekali lagi mungkin ada yang terlepas pandang tadi, yang mungkin tak nampak sangat tadi kan. Jadi macam ni. Terus sekarang dekat anode, apa berlaku? Zinc oxidize jadi zinc 2+. Kan? Jadi bila zinc jadi zinc 2+, so zinc 2+ ini akan masuk ke dalam solution,
So dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan dalam larutan elektrolit itu akan kaya dengan zinc 2+. So kalau ini tidak dikawal, kan ini tidak dikawal, apa berlaku adalah akan berlakunya eksesif, lebihan positive charge. So itu datangnya peranan salt bridge. Jadi apa berlaku? Dalam salt bridge tadi kita menggunakan potassium chloride. So chloride ion guys, chloride ion daripada salt bridge akan flow masuk ke dalam electrical dalam electrolyte tadi. Tujuan dia apa? Supaya chloride ion daripada salt bridge akan neutralizekan this excessive zinc 2+ ion. Sebab kalau tak nanti dia tak neutral secara elektrik, dia tak electrical secara electrical neutrality tidak dikawal, nak maintain tu nanti akan jadi masalah. Sebab tu chloride ion akan flow ke dalam anode compartment. Okey, di sebelah kanan pula ataupun kita katakan di sebelah cathode compartment, so apa berlaku kita tahu berlaku reduction. So bila berlaku reduction kita tahu copper 2+ daripada electrolyte akan reduce jadi solid copper yang akan deposited dekat cathode. So ini menyebabkan kan warna biru copper sulfate berkurangan kan? Sebab apa tadi? Dia akan pudar kan? Sebab apa? Sebab copper tu dah makin kurang. Jadi bila copper tu dah makin kurang, kan kita menggunakan copper sulfate kan? So bila copper tu makin kurang, apa yang berlaku adalah seolah-olah sulfate akan makin banyak. Kalau ini juga tidak dikawal, dia akan menyebabkan excessive negative charge. So to prevent this from happening, apa akan berlaku? Itulah dia ion positif ataupun kita katakan dalam kes ini potassium ion daripada salt bridge akan mengalir daripada salt bridge masuk ke dalam cathode compartment. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk nak neutralizekan this excessive sulfate. Nampak tak guys? Itu dikatakan electrical neutrality, to maintain electrical neutrality. Okay, so sebab itulah dalam apa-apa galvanic cell mesti kena ada salt bridge. Okay, jadi saya ulang balik sekali lagi apa function salt bridge. Yang pertama untuk nak untuk nak complete the circuit, nak melengkapkan litar. Dan yang kedua adalah inilah dia, untuk nak maintain electrical neutrality class.